Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Armanto SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 2 Sulawesi Utara, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mencoba memberikan pemahaman saya tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan proses bagaimana kita bisa menciptakan generasi-generasi penerus bangsa kita. Artinya bahwa pendidikan sini adalah lembaga yang paling utama bagaimana kita bisa menciptakan peserta didik yang lebih baik. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah salah satu proses untuk bagaimana memanusiakan manusia. Artinya bahwa dalam pendidikan adalah wadah yang paling utama agar kita bisa mampu menciptakan peserta didik menjadi seseorang yang memiliki akhlak yang baik, memiliki jiwa yang baik, pengetahuan yang baik, agar ia menjadi salah satu generasi penerus bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, asas pendidikan itu terbagi menjadi dua, yaitu ajar dan didik. Nah, pengajaran di sini yang dimaksud adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu pengetahuan yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik dalam konsep pemikiran hadir di sini adalah bahwa pengajaran adalah proses memberikan pengetahuan secara teoritis kepada peserta didik. Yang kedua adalah didik. Artinya bahwa dalam pendidikan kita dituntut agar bisa memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus mampu memberikan pemahaman, mampu mengajarkan, mampu mendidik anak tersebut secara batin agar ia memiliki akhlak yang baik, karakter yang baik, jiwa yang baik, tutur kata yang baik, agar ia bisa menjadi contoh dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia masyarakat. Selain itu, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan itu harus bersifat menuntun. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik atau pengajar harus mampu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan anak, agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memberikan lakunya hidup yang baik dan tumbuh kembangnya kodrat anak. Artinya kita harus terus memberikan tuntunan yang secara signifikan, berkesinambungan agar anak tersebut bisa memiliki jiwa dan kepribadian yang baik. Dalam kali ini, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengibaratkan bahwa peserta didik itu layaknya sebagai bibit tanaman, bibit padi ataupun jagung. Ya, walaupun bibit tersebut bukan berasal dari bibit yang unggul, jika sudah dicampuri tangan petani dan petani bisa memberikan pengairan yang baik, sinar matahari yang cukup, pupuk yang cukup, dan perawatan yang baik, maka yakinlah bahwa walaupun bibit tersebut berasal dari bibit yang kurang baik,
jika sudah melalui tangan petani, maka yakinlah dengan perawatan yang cukup, walaupun bibit tersebut berasal dari bibit yang kurang bagus, maka yakinlah bibit tersebut akan menghasilkan bibit yang unggul. Begitupun sebaliknya, jika bibit tersebut walaupun ia berasal dari bibit yang unggul, bibit yang baik, jika kita tidak memberikan semangat, ataupun petani tidak memberikan pengairan yang baik, air yang cukup, kadar pupuk yang cukup, pencahayaan yang baik, maka yakinlah walaupun tanaman itu berasal dari bibit yang unggul, maka yakinlah pasti tanaman tersebut tidak akan menghasilkan bibit yang unggul pula. Begitupun pula dalam peserta didik, walaupun peserta didik tersebut berasal dari walaupun ia memiliki kualitas pengetahuan yang baik, jika kita tidak memberikan pemahaman kepada anak tersebut, memberikan edukasi tentang bagaimana memiliki budi pekerti yang baik, maka yakinlah anak tersebut pasti tidak akan memiliki budi yang luhur sesuai dengan konsep pemikiran PHD. Begitupun sebaliknya, walaupun anak tersebut tidak memiliki IQ yang cukup, berasal dari kultur yang kurang bagus, maka jika kita terus dan menerus memberikan tuntunan terhadap anak tersebut, memberikan edukasi pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang baik, yang positif, memberikan pendidikan karakter yang cukup, dan terus menanamkan hal-hal positif kepada anak tersebut, maka yakinlah walaupun ia tidak memiliki IQ yang cukup yang pada awalnya, tetapi kalau kita terus-menerus memupuknya, memberikan semangat, maka anak tersebut akan menjadi anak yang bermanfaat, memiliki akhlak yang baik, memiliki ilmu pengetahuan yang baik. Hal ini sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dapat terwujud jika kita harus memenuhi 4 aspek. Yang pertama, kemerdekaan belajar. Artinya di sini kita tidak terikat dengan satu metode pembelajaran tertentu. Artinya di sini baik kita sebagai pendidik maupun peserta didik, kita harus memiliki kemerdekaan belajar yang seluas-luasnya. Artinya bahwa walaupun kita diberi kebebasan, tetapi kita harus tidak melenceng dari nilai-nilai kebudayaan ataupun nilai-nilai filosofi yang baik. Kemudian yang kedua adalah fokus pada proses bukan pada hasil. Artinya bahwa ketika kita melakukan proses pembelajaran kepada anak di kelas, maka jangan sekali-kali kita menuntut kepada anak bahwa dia harus mendapatkan nilai yang baik, nilai yang cukup sesuai yang kita inginkan. Nah, yang kita tekankan adalah bagaimana anak tersebut bisa melewati proses pembelajaran dengan baik. Artinya dia bisa mampu memahami segala bentuk langkah-langkah proses pembelajaran yang kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti perkembangan zaman. Artinya bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan harus seiring dengan pembelajaran masa kini, dengan mengupdate terus-menerus perkembangan global yang ada. Yang keempat adalah menanamkan nilai kemanusiaan. Artinya bahwa dalam proses pembelajaran selalu kita tuangkan, selalu kita berikan pemahaman kepada peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam beraktivitas. Artinya bahwa dalam proses pembelajaran anak-anak selalu diberikan tuntunan agar ia secara profesional mengikuti proses pembelajaran tersebut, sehingga filosofi pemikiran Ki Hajar bisa tercapai dengan baik. Kemudian dalam hal ini konsep pemikiran Ki Hajar tersebut saya selalu terapkan dalam dunia pendidikan. Nah, konsep pendidikan yang telah saya lakukan di sekolah saya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya selalu mengutamakan pembentukan karakter dan budi pekerti peserta didik dengan memperhatikan
nilai kebudayaan lokal. Yang kedua adalah memanfaatkan teknologi sesuai perkembangan zaman dalam setiap membuat perangkat pembelajaran. Artinya, perangkat yang saya lakukan selalu mengikuti perkembangan zaman dan selalu menyesuaikan dengan sarana dan prasarana serta kemauan peserta didik. Yang ketiga adalah dalam membuat metode pembelajaran di kelas selalu meminta masukan kepada peserta didik. Artinya bahwa apapun proses yang saya lakukan, saya selalu meminta masukan kepada peserta didik agar apapun yang saya lakukan, peserta didik bisa merespon dengan baik, bisa menerima dengan baik, dan bisa dan tidak istilahnya memberikan cekaman terhadap peserta didik. Karena tujuan utama adalah memberikan proses pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan keinginan mereka. Yang keempat adalah memberikan edukasi kepada peserta didik agar selalu menanamkan nilai-nilai budaya lokal dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Artinya bahwa dalam setiap pembelajaran saya selalu mengingatkan, selalu menyampaikan kepada peserta didik bahwa kita harus selalu memberikan nilai-nilai budaya dalam setiap apa yang kita lakukan agar kita dalam beraktivitas selalu mengedepankan nilai-nilai etika yang baik sesuai dengan kebudayaan yang kita. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada proses pembelajaran kali ini. Adapun lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan, dan terus bergerak.